Sosok 6 gubernur yang tak hadir dalam prosesi penyatuan tanah dan air di IKN. Ini alasan mereka. Ikuti tayangan berikut. Pemirsa sekalian, Presiden Joko Widodo melangsungkan prosesi penyatuan tanah dan air di titik 0 Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022 pagi. Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para gubernur se-Indonesia. Sayangnya ada 6 gubernur yang absen alias tidak hadir dalam prosesi tersebut. Kondisi kesehatan menjadi alasan ketidakhadiran para kepala daerah ini. Semua izin karena kondisi kesehatan kurang fit. Karena kondisi kesehatannya, ujar Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono yang dikutip dalam kompas.com. Terus siapa saja 6 gubernur yang tidak hadir? Inilah sosok mereka sebagaimana yang dikutip dari tribun.com dari kompas.com. Yang pertama, Gubernur Papua Lukas NMB. Pemirsa sekalian, Gubernur Papua Lukas NMB tidak hadir dalam prosesi penyatuan tanah dan air di IKN. Ia diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek H. Gemu. Lukas NMB adalah Gubernur Papua 2 periode, yakni tahun 2013 sampai 2018 dan periode 2018-2023. Sebelum menjadi gubernur, Lukas NMB pernah menjadi Bupati Puncak Jaya. Pria kelahiran Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967 ini dikenal sebagai kader Partai Demokrat. Namun pada Pilpres 2019, Lukas NMB justru mendukung Jokowi, walaupun partainya saat itu mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Bahkan ia menjanjikan 3 juta suara untuk Jokowi Ma'ruf dan terbukti pasangan nomor 1 ini mendapat suara 3.201.713. Prabowo hanya mendapatkan 311.352. Alasan Lukas NMB mendukung Jokowi karena hanya mantan gubernur DKI Jakarta yang memahami masalah Papua. Lukas NMB sempat menjadi sorotan karena pergi ke Papua Nugini melalui jalur tak resmi untuk berobat hingga dideportasi oleh pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, Gubernur Banten Wahidin Halim. Gubernur Banten Wahidin Halim juga tidak menghadiri prosesi dan digantikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi. Andika Hazrumi menyerahkan tanah serta air kepada Presiden Jokowi. Wahidin Halim merupakan gubernur keempat Provinsi Banten dan menjabat selama periode 2017-2022. Pria kelahiran Tangerang pada 14 Agustus 1954 mengawali karirnya dari bawah. Ia pernah menjadi kepala desa, lurah, camat, kepala dinas, serta wali kota Tangerang selama 2 periode, yaitu 2013 sampai 2018 dan 2008 sampai 2013. Wahidin Halim juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan dari fraksi Demokrat. Pada Pilkada 2012, Wahidin Halim pernah mencoba peruntungannya sebagai calon gubernur. Sayangnya, ia gagal melawan Ratu Atut Koisia yang berpasangan dengan Rano Karno. 5 tahun kemudian atau pada Pilkada 2017 yang mencoba kembali peruntungan sebagai calon gubernur dan sukses melenggang menjadi orang nomor 1 di Banten. Pasangan dengan Andika Hazrumi, mereka mengalahkan kandidat lain yakni Rano Karno dan Embae Mulyasarip.
Kemudian yang ketiga, Gubernur Bali, Wayan Koster. Gubernur yang tidak hadir dalam kegiatan di IKN adalah Gubernur Bali, Wayan Koster. Adapun Wakil Gubernur Bali, Oka Arta, yang mewakili Wayan Koster menyerahkan tanah dan air kepada Presiden. Wayan Koster adalah Gubernur Bali periode 2018-2023, menggantikan I Made Mangkupastika yang telah menjabat selama 2 periode. Sebelum jadi gubernur, Wayan Koster dikenal sebagai politikus PDIP dan sudah 3 kali berturut-turut menjadi anggota DPR RI mewakili Bali, yaitu pada 2004, 2009, dan 2014. Wayan Koster kemudian mencoba peruntungannya dengan bertarung sebagai kontestan dalam Pilgub Bali 2018. Berpasangan dengan Cok Oka Arta Ardana Sukawati, mereka berhasil menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur. Selain dikenal sebagai politikus, ternyata Wayan Koster juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan. Ia bahkan pernah menjadi peneliti hingga dosen di berbagai universitas negeri dan swasta sebelum terjun ke dunia politik. Kemudian yang keempat, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Daftar gubernur yang tidak hadir di IKN adalah Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Erzaldi Rosman batal hadir karena harus menjalani isolasi mandiri (isoman), sehingga Wakil Gubernur Bangka Belitung, Abdul Fattah, yang menyerahkan tanah kepada Jokowi. Erzaldi Rosman Johan menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang menjabat sejak 12 Mei 2017. Sebelumnya, pria kelahiran Pangkal Pinang 31 Oktober 1969 ini pernah menjabat sebagai Bupati Bangka Tengah 2 periode, yakni 2010-2017. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2004-2005 dan Wakil Bupati Bangka Tengah 2005-2010. Pemirsa sekalian, di Pilkada Bangka Belitung 2017, kader Partai Gerindra ini berpasangan dengan Abdul Fattah. Sebelum menjadi kader Gerindra, Erzaldi Rosman Johan pernah bergabung dengan Partai Golkar. Kemudian yang kelima, Gubernur Gorontalo, Rosli Habibi. Gubernur Gorontalo Rosli Habibi juga tak hadir dalam prosesi penyatuan air dan tanah. Dia digantikan Wakil Gubernur Idris Rahim yang menyerahkan air dan tanah kepada Presiden. Rosli Habibi adalah Gubernur Gorontalo 2 periode, yaitu 2012, 2017, dan 2017-2022. Ia mengawali karirnya sebagai menjadi anggota karyawan di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 1992 sampai 1998. Setelah itu, ia menjabat sebagai Direktur PT Cahaya Mandiri Persada pada 1999 sampai 2008. Pada tahun 2008, ia mulai terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo Utara. Ia memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati Gorontalo Utara. Saat jabatannya belum selesai, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Gorontalo pada 2012. Ia menang dan terpilih sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012-2017. Di Gorontalo, Rosli Habibi dikenal sebagai Bapak Pembangunan Gorontalo dan Gubernur 5.000. Rosli Habibi sempat menjadi sorotan karena mengaku tersinggung dengan aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang marah-marah kepada pendamping program Keluarga Harapan PKH di Gorontalo. Dikutip dari halaman resmi Pemprov Gorontalo Sabtu 2 Oktober 2021,
Rosli mengaku tersinggung dengan tindakan Risma yang emosional dan menunjuk warganya. Kemudian yang keenam, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Terakhir, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melengkapi daftar 6 gubernur yang tidak menghadiri prosesi penyatuan air dan tanah di IKN. Sugianto Sabran diwakili Wakil Gubernur Edi Pratowo untuk menyerahkan air dan tanah kepada Presiden. Sugianto Sabran adalah Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode, yaitu 2016, 2021 dan 2021 sampai sekarang. Pemirsa sekalian, sebelum jabat gubernur, pria kelahiran sampai 5 Juli 1973 ini merintis karirnya di perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Sukses menjadi pembisnis, Sugianto terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi anggota DPR RI 2009-2014. Di DPR, mantan suami artis Ussy Sulistyawati ini duduk di Komisi 4 DPR yang mengurusi masalah kehutanan, pertanian, dan pangan. Pada 2010, Sugianto maju di Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah berpasangan dengan Eko Sumarno. Lawan Sugianto saat itu adalah Bupati Petahana Ujang Iskandar yang berpasangan dengan Bambang Purwanto. Sugianto Sabran memenangkan pilkada, tapi kemenangannya digugat Ujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi MK. Setelah melalui proses pengadilan, MK menganulir kemenangan Sugianto dan memenangkan Ujang. Sugianto Sabran juga sempat viral karena melakukan aksi lempar botol plastik air mineral pada saat pertandingan sepak bola Liga 1 antara Persib Bandung vs Kalteng Putra. Pada pertandingan tersebut, Sugianto Sabran ikut memprotes wasit terkait pemberian kartu merah terhadap penyerang Kalteng Putra, Patrick Wangke. Ia bahkan terjun ke lapangan dan sempat adu mulut dengan Kapolres Palangkaraya AKBP Timbul RK Siregar yang tampak berusaha untuk menenangkannya.